Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ya Rabbana urzuqna at-taubah wal amal salih. Allahumma ya Rabbana ighfir dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Rabbana urzuqna at-taubah qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa, para jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para perindu dan pencinta kebaikan, perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah telah diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya dilimpahkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan kebaikan, bulan ibadah. Yuk kita pada kesempatan kali ini, mari kita semuanya belajar ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya mencari ilmu itu adalah sangat diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan di jalan yang di situ adalah untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia untuk jalan menuju surga, meniti jalan menuju surga. Ini adalah termasuk dari kemuliaan, keutamaan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan puasa, di bulan Ramadan. Karena ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya ibadah yang manfaatnya untuk pribadi, tapi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah itu muta'addiyah. Yang ibadah yang bisa menjadikan kebaikan untuk orang lain juga, bukan hanya untuk diri pribadi sendiri. Oleh karena itu, kita mencari ilmu adalah untuk diri kita, dan juga harus ada niat nanti digunakan sebagai bekal untuk mengajak orang kepada kebaikan, disebarkan kepada orang lain. Karena itu ada kemuliaan tersendiri jika kita mengajak orang lain kepada kebaikan, kita memberikan kebaikan kepada orang lain, ilmu, pengetahuan yang di situ ada manfaatnya, di situ adalah pesan-pesan kebaikan, maka tentunya akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Man sanna atau man dalla ala khairin kafa'ilih. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya. Kalau kita menunjukkan kebaikan satu, kemudian diikuti oleh orang lain, dilakukan oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala juga sama seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Baiklah, marilah kita mengetahui apa saja keutamaan di dalam bulan Ramadan. Fadilah dalam bulan Ramadan, keutamaan-keutamaannya adalah sangat banyak. Salah satunya adalah bulan puasa dalam bulan Ramadan adalah sebab diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Ini adalah balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berucap kecuali adalah dari Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dari dirinya sendiri, akan tetapi itu adalah beliau mengucapkan sesuatu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah tidak akan mengingkari janjinya. Yakin dengan ampunan dari Allah, maka tentunya dibarengi dengan kita rajin untuk menjaga puasa kita, semangat untuk menjaga ibadah kita ketika bulan Ramadan. Berpuasa dijaga, beribadahnya dijaga, sholatnya dijaga, baca Qur'annya dijaga. Nah, kemudian dan juga as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idas tanabal kabair. Jadi salawat yang 5, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu adalah bisa penghapus dosa, bisa menghancurkan dosa, bisa menghapus dosa. Selama apa? Selama hamba tersebut adalah meninggalkan dosa-dosa yang besar. Jadi tentunya ini juga adalah penguat bahwasanya Ramadan kepada Ramadan, jadi bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang lain, itu jika dilakukan dengan baik, dengan maksimal, dengan sempurna, maka akan bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah manusia yang banyak sekali kemungkinan punya salah, baik itu kecil maupun besar. Maka jangan lupakan bahwasanya kita harus selalu melakukan ketaatan atau ibadah yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk dosa besar, maka harus kita juga menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya pahala puasa itu adalah pahala yang langsung pahala ibadah yang pahalanya akan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah pernah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, rawahu Syaikhan. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya ada hadits qudsi menyebutkan setiap amal Bani Adam itu adalah untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Oleh karena itu akulah yang akan membalasnya. Jadi puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena memang puasa ini unik, ibadah yang tidak akan ada yang tahu kecuali hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin dia puasa atau dia tidak puasa, itu tidak ada orang tahu. Kenapa? Karena yang penting tidak kelihatan makan dan minum, maka bisa dianggap puasa. Makanya puasa itu adalah perlu keimanan. Bagaimana kejujuran dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada orang yang melihat, tetap dia tidak akan berani makan dan minum. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Puasa adalah ibadah khusus dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kelihatan gerakannya. Kalau zikir, baca Quran, itu juga kelihatan bentuk ibadahnya. Tapi puasa itu adalah memang antara rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia puasa hakikatnya atau puasa bohong-bohongan. Dan kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'imi'ah di'fin. Jadi di dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwasanya setiap amal Bani Adam itu adalah dilipat gandakan 10 kebaikannya 10 kali lipat sampai 700 lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala
berfirman, illa shaum fa innahu li wa an ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya sendiri. Ya, dan orang yang berpuasa adalah orang yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan hawa nafsunya. Dia meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan kemaksiatan yang bisa membatalkan puasanya, dan juga meninggalkan makanannya karena sebab aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpuasa itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang berpuasa itu bau mulutnya itu adalah lebih wangi daripada minyak misik. Dan minyak misik adalah adalah digunakan sebagai ukuran untuk bau yang paling wangi. Itu minyak misik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, berada di kekuasaannya. La khulufu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi indallahi min rihil misik, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari baunya minyak misik. Ini adalah hakikatnya. Lah kalau zahirnya ya bau saja kalau zahirnya. Akan tapi hakikatnya adalah orang yang berpuasa mulutnya itu lebih wangi daripada wangi minyak misik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berpuasa ketika bau mulutnya keluar itu kurang sedap, maka tentunya jangan sampai minder. Kenapa? Karena itu adalah bau mulut yang hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dicintai, yaitu adalah seperti lebih wangi daripada wangi minyak misik. Dan kemudian fadilah yang lain, keutamanya bagi orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walis-shaimi farhatani yafrahu ma idza aftara. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, yafrahu ma, yang dia adalah sangat senang dengan keduanya itu. Idza aftara fariha bi fitrihi. Yang pertama, tatkala seorang yang berpuasa itu berbuka, maka dia adalah senang dengan bukanya. Jadi semuanya kita kalau berpuasa ketika menjelang membuka puasa senang. Ya, senang. Oleh karena itu dianjurkan, disunahkan kalau buka itu adalah disegerakan. Itu sunnah dalam berpuasa. Disegerakan dibatalkan puasanya ketika sudah masuk waktu maghrib. Ya, walaupun dengan air putih atau sebiji kurma. Kenapa? Karena di situ ada kebahagiaan. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan ada kebanggaan atau kebahagiaan yang kedua, yaitu tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senang, bahagia dengan pahala puasanya, dengan ibadah puasanya. Tentu ibadah puasa yang dimaksud adalah ibadah puasa yang memenuhi syarat-syarat diterima pahala puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga puasa itu adalah sebagai penolong. Puasa itu adalah sebagai hal ibadah yang bisa membantu orang yang berpuasa sendiri dengan pahala dan dengan syafaatnya. Dan puasa itu juga bisa menjaga seorang yang berpuasa dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyamu junnatun, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu adalah penjaga. Oleh karena itu, bagi orang yang naik syahwatnya, bagi orang yang ingin memelihara syahwatnya, maka dianjurkan untuk banyak puasa. Kenapa? Karena puasa itu bisa meringankan atau bisa menahan atau menjaga hawa nafsu seseorang agar tidak menggebu-gebu. Kemudian juga puasa itu juga bisa menjaga bagi orang yang berpuasa dari api neraka, karena puasa
itu akan menjadi penolong nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Quran itu akan bisa menjadi syafaat, penolong bagi hamba ketika hari kiamat. Itu adalah fadilah puasa yang lain. Jadi ketika kita puasa, yakinlah puasa yang kita lakukan akan nanti datang ketika hari kiamat mencari orang yang berpuasa, menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu juga akan bisa menyebabkan seseorang itu dicari oleh surga. Karena di surga itu ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa, yang ahli puasa. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babil rayyan. Rasulullah juga menjelaskan dalam sabda beliau, yaitu barang siapa orang yang termasuk ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu Rayyan. Ini juga kekhususan bagi orang yang berpuasa. Oleh karena itu, keutamaan puasa ini sangat banyak. Dan juga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan." Di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut pintu ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna, yang masuk dari pintu tersebut adalah orang-orang yang berpuasa yaumul qiyamah, di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun, tidaklah masuk satupun dari mereka minahu ahadun ghairuhum, tidak ada selain mereka yang masuk satupun. Yuqalu aina shaimuna fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Nah, kemudian akan diseru, akan dipanggil, aina shaimuna, mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumuna, maka mereka yang ahli puasa itu berdiri, bangkit semuanya. La yadkhulu minhu ahadun, tidaklah masuk satupun dari mereka, tidaklah masuk satupun dari pintu tadi, pintu Rayyan tadi, ghairuhum, selain dari mereka. Jadi tidak ada yang bisa masuk ke pintu Ar-Rayyan ini kecuali orang yang ahli puasa. Fa idza dakhulu, maka ketika orang yang ahli puasa yang telah masuk ke pintu tadi, ughliqa, maka akan ditutup pintu tadi. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidaklah lagi ada yang masuk dari pintu tersebut kecuali tidak ada selain dari orang yang ahli puasa yang bisa masuk ke pintu tersebut. Ini adalah fadilah puasa. Nah, dengan mendengar keutamaan-keutamaan puasa ini, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan puasa, bulan penuh berkah, sehingga kita bisa merasakan indahnya puasa. Kita bisa merasakan bagaimana keutamaan puasa. Kita bisa merasakan bagaimana nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika bulan Ramadan, orang yang memahami makna kemuliaan dan kesucian bulan Ramadan, maka akan ada kegembiraan dalam hatinya, berbondong-bondong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang wajib pasti tentu, yaitu salat 5 waktu dan juga puasa. Tapi ada juga ibadah-ibadah sunnah yang ditekankan pada bulan Ramadan, yaitu ibadah tarawih, ibadah tadarus, dan ibadah bagaimana kita saling menyantuni sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat-saat yang seperti ini, saat-saat orang memerlukan uluran bantuan dari masing-masing dari saudara-saudaranya, maka jangan lupakan hubungan kita kepada sama manusia. Maka perbanyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah, salat, ibadah baca Quran, kemudian tarawih jangan ditinggalkan, tentunya salat dengan berjamaah, dan juga jangan lupakan bagaimana kita harus merasakan penderitaan orang lain, kita menyantuni orang lain, menolong orang lain. Dan hikmah dari puasa juga adalah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu untuk merasakan bagaimana penderitaan orang yang selama ini ketika makan susah. Makanya kita bagaimana seharian tidak makan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Akan tetapi lebih dari itu, ini adalah memang ibadah yang ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bagi hamba-hambanya, memberikan sekolah bagi hamba-hambanya,
agar hamba itu adalah semakin dekat dengan Allah, semakin semangat dalam ibadahnya, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya semakin orang itu bisa mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, semoga nasihat, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami sendiri dan bisa kami amalkan, dan juga bagi semua yang mendengarkan, mudah-mudahan bisa mengamalkannya, dan jangan lupa disebarkan kepada yang lain agar kita mendapatkan pahala terus mengalir, dan mohon doa selalu, doakan kami, doakan semua santri, doakan semua pejuang-pejuang Al-Bahjah, dan juga tentunya mohon kami didoakan selalu. Demikian dari kami, mohon maaf dan mudah selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.